Senang banget saya Mirza Arianti kembali menjumpai Anda di spesial program untuk hari ini tentunya. Dan Smart Listener, saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Pemerintah meminta kita untuk tetap di rumah. Dan saat ini kita masuk di fase kehidupan baru. Bagaimana adaptasi kehidupan ataupun kita juga adaptasi kebiasaan baru ya Smart Listener. Saya yakin ya kalau ada di antara Anda juga yang saat ini sudah beraktivitas seperti biasa. Tapi mungkin ada juga di antara Anda nih yang masih was-was ya untuk beraktivitas di luar rumah ya. Jadinya untuk saat ini itu masih memilah-milah ya untuk aktivitas yang ingin Anda lakukan di luar rumah. Dan untuk Anda nih yang mempunyai aktivitas ataupun pilihannya untuk tetap beraktivitas dari rumah ya, karena pertimbangannya untuk rapat ataupun meeting ya, itu bisa kita lakukan semuanya dari rumah ya. Otomatis nih Smart Listener, kalaupun Anda juga mempunyai banyak aktivitas dari rumah ya, otomatis juga kebutuhan listrik juga semakin meningkat ya. Tapi jangan khawatir loh ya Smart Listener. Tentunya untuk memanjakan pelanggan PLN untuk wilayah Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan ini memberikan satu program khusus untuk Anda. Seperti apakah itu? Wow, untuk saat ini PLN hadir dengan inovasi terbarunya, tambah daya super wow. Kita akan ngobrol untuk pagi hari ini Smart Listener tentunya selama 1 jam ke depan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu. Di sini sudah ada, kita bersama dengan Mas Raden Oki Lovianda. Mas Oki ini merupakan Supervisor Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Makassar Utara. Kita sapa dulu. Selamat pagi Mas Oki. Selamat pagi Mbak Mirza. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, ini pertama kali datang ke Smart FM gitu ya? Di Smart FM baru pertama kali ini. Oke, ini mudah-mudahan ini merupakan kunjungan yang pertama dan juga berikutnya ya. Amin. Oke, dan pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan Mbak Ria Fitriani Rahman. Mbak Ria Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi PLN ULP Karibosi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mirza. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya untuk pagi hari ini kita akan ngobrol kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan lebih banyak lagi mengupas ya tentang inovasi terbaru dari PLN, tambah daya super wow. Baik, saya langsung aja nih, saya ke Mas Oki dulu nih. Ini untuk inovasi terbaru dari PLN dengan adanya tambah daya super wow, ini mungkin ngasih gambaran dulu gitu ya. Kenapa sih bisa terlintas gitu loh, atau idenya ini bisa adanya inovasi tambah daya super wow. Nah ini gimana nih awal mulanya? Siap, Silakan. terima kasih Mbak Mirza. Yeah. Terima kasih para pendengar Smart Listener. Jadi kami di sini hadir untuk menyampaikan bahwa PLN saat ini kami sedang mengadakan program khusus nih, tambah daya super wow. Diskon bisa dibilang sampai 93%, sampai dengan 93% dikarenakan ini diskon programnya kita sebenarnya khusus untuk pelanggan rumah tangga di seluruh Indonesia. Jadi berlakunya nasional Mbak Mirza. Dimanapun berada bisa selama menggunakan tarif rumah tangga dari daya 450 sampai 4.400. Itu bisa menikmati promonya untuk naik daya, tambah daya menjadi daya 2.200 atau sampai dengan daya 5.500. Jadi kenapa program ini diluncurkan? Juga pertama sih sebenarnya untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Makanya tarifnya ini Mbak, diskonnya itu biaya untuk tambah daya sendiri hanya 170.845 atau 170845. Jadi itu salah satu mungkin filosofinya kenapa harganya sekian, mungkin untuk memperingati hari lahirnya kemerdekaan Indonesia begitu ya. Kemudian yang kedua, terlebih kita lihat kan saat ini banyak
masyarakat kita kan aktivitas semuanya dari rumah ini, work from home, school from home, segala aktivitas lebih banyak dipusatkan dari rumah, otomatis penggunaan barang elektronik seluruhnya kemungkinan besar kan menyala dalam waktu bersamaan ini. Banyak pelanggan kami juga membutuhkan kapasitas lebih di rumah untuk listriknya. Kemudian sudah banyak juga ini informasi yang kami dapat, pelanggan banyak menunggu. Sebenarnya kan program ini tahun lalu juga sudah ada tambah daya diskon untuk Gebiar Kemerdekaan di 2019. Jadi ternyata ada juga yang warga menunggu, kapan lagi nih promo dari PLN. Ternyata ini responnya luar biasa gitu ya dari pelanggan gitu ya. Antusias di tahun 2019 cukup besar. Jadi ini kesempatan emas untuk program promo Gebiar Kemerdekaan 2020 bisa dinikmati sampai tanggal 31 September. 31 September ya? Ya. Dari tanggal 14 Juli kemarin sudah launching, sudah banyak ini sampai pekan kedua promo ini yang mendaftar program diskon tambah daya Super Wow ini. Ya, yang belum silahkan bisa ke kantor PLN terdekat. Itu ditunggu ya? Iya. Ditunggu ya. Oke, mungkin dari Mbak Ria mau nambahin jawaban dari Mas Oki tadi? Iya, buat semua pelanggan PLN, silahkan ini tunggu apa lagi ya, langsung aja ke kantor PLN terdekat atau bisa juga lewat website. Jadi sekarang lebih memudahkan ya Mbak Mirsa, kita nggak harus ke PLN, bisa cek di websitenya www.pln.co.id. Oke, itu lebih memudahkan gitu ya, daripada datang ngantri gitu ya. Betul. Kemudian nih kalau tadi ya untuk program tambah daya, kalau untuk selama program ini berlangsung itu kan 170.000 gitu ya. Sebelumnya berapa? Kalau kondisi untuk harga normalnya berapa, Mas Oki? Ya Mbak, jadi kalau misalnya yang normalnya itu dari daya 4,5 ke 2.200 itu hampir 2 juta. Jadi 1,6 juta. Pokoknya ini ada daftarnya, mungkin bisa nanti di-share buat teman-teman. Nah, ini dari 1,3 ke 2,2 itu 800 ribuan. Dari 4.400 itu hampir 1 juta untuk ke 5.500. Jadi sekarang semua itu rata 170.845. Jadi mau daya berapa ya? Iya, daya yang penting ke 2.200 sampai 5.500 itu semuanya sama 170.845. Jadi ya memang luar biasa ya diskonnya. Oke, luar biasa ya. Itu bisa menjadi 170.000 gitu ya. Iya, luar biasa emang. Oke. Kemudian nih untuk misalnya nih kalau pelanggan nih ingin tambah daya gitu ya, ikutin untuk program ini, apa sih persyaratannya? Dari Mas Oki mungkin? Syaratnya sendiri yang penting pelanggan dengan tarif rumah tangga, khusus untuk rumah tangga saja. Kemudian untuk pelaksanaannya harus dengan tetap menggunakan KWH yang sama, dalam artian misalkan pelanggan saat ini menggunakan KWH yang token nih atau voucher. Jadi bisanya program tambah daya ini didapatkan ketika tambah daya ya langsung saja tanpa perubahan KWH meter. Jadi dari token tetap ke token. Misalkan token jadi yang KWH bulanan, misalkan seperti itu tidak bisa didapatkan program promonya. Otomatis sistem akan menolak hal tersebut. Begitu juga sebaliknya, ataupun dari yang KWH tagihan bulanan atau yang pasca bayar beralih ke prabayar atau yang token itu juga tidak bisa didapatkan. Kemudian selain itu juga yang jelas misalkan untuk tagihan KWH meter yang tagihan bulanan dipastikan juga sudah melakukan pembayaran tagihan bulan berjalan atau bulan Julinya. Tagihan yang ada lah, misalkan sempat menunggak, yang jelas tidak ada tunggakan baru bisa kami layani untuk tambah daya diskonnya. Ya, dari Baria mungkin ada yang ingin tambahkan, Mbak? Ya. Untuk persyaratannya untuk pelanggan nih yang mau tambah daya gitu ya? Ya, sama sih syaratnya. Yang penting itu sudah menjadi pelanggan sebelum tanggal 14 Juli 2020. Oke, jadi sudah menjadi pelanggan dari 14 Juli ya, sebelum promo ini berlaku, dia sudah harus menjadi pelanggan PLN. Oke, kirain sudah menjadi pelanggan 1 tahun sebelumnya gitu? Enggak. Yang baru juga bisa gitu ya? Kalau dia jadi pelanggan setelah 14 Juli berarti belum bisa dapat promo ini. Oh ya, oke.
Dari Mas Oki ya, ini untuk program ini berlaku dari kapan sampai kapan? Programnya sendiri dari 14 Juli Mbak 14 sampai Juli. akhir September. Jadi masih sekitar mungkin 2 bulan ya. 2 bulan Efektif lagi 2 ya? bulan lagi. Masih agak panjang sebenarnya, cuman jangan sampai terlena Ki, nanti lebaran, nanti Terlena, Ki, banyak ya, libur di Agustus begitu kan. Ya. Jadinya bisa disegerakan saja mumpung masih diskon 170.000 bisa dimaksimalin. Oke, terus kalau seumpamanya nih ya, Mas Oki dari misalnya nih pelanggan yang tadi ya, yang bayar tiap bulan gitu kan, ingin mengubah menjadi token gitu kan, Ya. nah itu gimana untuk prosesnya sendiri? Untuk prosesnya Kemudian apa yang diberikan dari lebih PLN? baik sih sekedar saran saja, mungkin bisa tambah daya dulu. Jadi Tambah kan daya dulu gitu ya? Tambah daya dulu, Sekalian, dapat diskonnya gitu kan, dapat gitu. diskonnya dulu, kemudian baru nantinya setelah itu baru bermohon migrasinya, peralihannya, ya, Oh gitu. supaya tetap bisa didapatkan diskonnya. Itu prosesnya berapa lama tuh Mas? Kalau seumpamanya untuk ini? Program ini, Iya, untuk program ini. program tambah daya Super Wow ini sih kan kami khususkan juga untuk salah satu persyaratannya, mohon maaf, ada satu itu di mana syarat yang paling penting juga tanpa adanya perluasan jaringan, dalam artian PLN hanya datang ke rumah pelanggan untuk gantikan palatonya ini, MCB-nya. MCB-nya saja yang dilakukan perubahan. Jadi misalkan ada rumah di tengah sawah nih mau melakukan tambah daya sehingga PLN harus ganti kabel. Nah, itu seperti itu tidak bisa kami layani. Jadi misalkan ternyata ada pelanggan yang sudah melakukan pembayaran, kemudian ternyata di lokasi kami harus melakukan perluasan jaringan segala macam. Nah, itu yang pada akhirnya harus, mohon maaf, kami kembalikan biaya penyambungannya tadi 170.000-nya kami kembalikan dikarenakan tidak memenuhi syarat karena program ini khusus yang tanpa perluasan jaringan. Tanpa perluasan jaringan. Iya, dan untuk untuk pelaksanaannya sendiri sejauh ini sih rata-rata kita bisa eksekusi dalam waktu 1-2 hari saja. 1-2 hari Cuman saja. selambat-lambatnya di hari kelima sudah kami pasang selambat-lambatnya. Kalau yang dulu biasanya itu untuk tambah daya itu berapa lama gitu? Sebenarnya kan untuk dari PLN sendiri ada yang namanya deklarasi tingkat mutu pelayanan, Mbak. Itu dari DJK di-declare ke pelanggan nih. PLN kamu nyambung ke pelanggan tuh maksimalnya 5 hari lah. 5 hari itu misalkan lebih dari 5 hari ya kamu kena denda, kamu harus kasih kompensasi ke pelanggan. Ada SOP-nya gitu ya. SLA begitulah. Ada konsekuensinya ketika kami terlalu lama menyambung. Jadi batasnya itu sampai 1 hingga 2 hari gitu ya untuk tambah daya ya. Untuk secepat-cepatnya ya. Secepat-cepatnya Maksudnya ya. sejauh ini sih begitu. Cuman selambat-lambatnya 5 hari, 5 hari sesuai deklarasinya. Oke, baik. Ini menarik banget ya untuk perbincangan kita di pagi hari ini, dan yakin ya kalau Anda juga ini smart listener yang mendengarkan perbincangan kami di pagi hari ini pasti penasaran gitu ya. Persyaratan lainnya apa sih ya? Mungkin ada ingin bertanya juga bersama dengan 2 narasumber saya pagi hari ini, sekali lagi bersama Mas Oki di sini dan juga ada Mbak Ria di sini ya. Kita akan listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih bersama PLN Tambah Daya Super Wow ya. Ini salah satu program yang dihadirkan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan ini menyambut gebiar kemerdekaan Republik Indonesia tentunya di tahun 2020 ini ya. Baik, dan kita masih bersama Mas Oki dan juga Mbak Ria di sini. Kita masih banyak tentunya pertanyaan yang ingin Mirza ajukan ya ke 2 narasumber untuk pagi hari ini, dan mungkin juga Anda nih smart listener yang mau bertanya silakan di line SMS atau WhatsApp di 0811 46 10 11. Baik, saya langsung aja nih ke Mbak Ria mungkin ya. Mbak Ria, ini misalnya nih kalau saya ya yang mempunyai daya 1200 ya, 1200. Iya, biasanya itu kan saya memakai 1 AC nih di rumah ya, dengan adanya dispenser, kemudian kulkas, kemudian ada TV, kipas angin gitu kan. Nah, misalnya nih kalau seumpamanya saya ingin nambah 1 atau 2 AC, itu bisa nggak sih untuk
tambah daya lagi, dan gimana dengan tagihan listrik saya per bulan? Oh Ya. iya. Kalau misalnya Mbak Mirza nih mau tambah AC 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalnya 2 AC ya. aja Oh, lah, iya. 2 AC aja lah, 1 sampai 2 AC gitu ya. Iya. Itu penting harus tambah daya atau gimana? Iya Mbak, soalnya kan kebutuhannya sehari-hari ini sudah cukup buat 1.300. Berarti kalau ketika kita tambah peralatan elektronik baru, ya tentunya juga kan wattnya kebutuhannya nambah. Nah, batas dayanya juga harus nambah. Jadi misalnya Mbak Mirza mau beli AC 1, ya silahkan tambah daya ke 2.200. Tapi kalau misalnya mau tambah lagi 5, 6, 7, ya silahkan ke 5.500 biar tenang Oh gitu makainya. ya. Iya. Terus kalau misalnya yang tadi takutnya pembayarannya naik Loh, atau iya, apa. Nah, kalau pembayaran itu sebenarnya kan tergantung pemakaiannya Mbak Mirza sendiri. Nah, sementara kalau untuk tarif rupiah per kWh ya, tarif dasar listrik untuk rumah tangga dari daya 1.300 sampai 5.500 itu sama Mbak. Jadi 1.467,28 rupiah per kWh. Itu sama. Jadi tergantung pemakaiannya Mbak. Kalau misalnya pemakaiannya sama walaupun sudah tambah daya, ya bayarnya tetap sama gitu. Oh, gitu. Kecuali ya tambah peralatan listrik baru apa segala macam, ya pasti bayarnya juga akan lebih. Tapi Mbak bisa dengan tenang memakai semuanya. Jadi untuk beban biaya per bulan itu tergantung dari pemakaian listrik kita di rumah. Betul sekali. Gitu ya. Oke, kita ada SMS yang masuk untuk pagi ini dari Mbak WhatsApp ya. WhatsApp ya. Di 0811461011 ya. Untuk Anda yang lain nih, kami masih nantikan juga yang ingin bertanya pagi hari ini. Silakan, kami masih menantikan Anda ya. Kalau Anda tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Mbak Ria ya, kalau semuanya nggak puas dengan daya yang standar aja, pengen dinaikin lagi supaya bisa karaoke gitu kan di rumah, lebih puas gitu ya pakai listriknya, silakan tambah daya ya. Untuk pertanyaannya, untuk nanya-nanya langsung bersama Mas Oki ataupun Mbak Ria di sini, silakan untuk line WhatsApp-nya di 0811461011. Ini ada pertanyaan dari Mbak Vina di Gunung Latimojong. Tambah daya berlaku untuk semua daya yang sudah ada sebelumnya dan harganya sama ya? Sama semua ya? Ya, pertanyaannya, tambah daya berlaku untuk semua daya yang sudah ada sebelumnya dan harganya sama semua ya? Nah, ini dari Mbak Vina di Latimojong. Silakan, Mas Oki. Terima kasih Mbak Vina. Jadi untuk program ini sebenarnya khusus untuk pelanggan rumah tangga dari daya 450 sampai 4.400 saja. Dan untuk daya akhirnya atau daya barunya minimalnya naik dayanya ke 2.200, 3.500 atau 4.400 dan 5.500. Jadi ada 4 pilihan tarif daya baru. Kemudian untuk biayanya atau biaya tambah daya sendiri sama semuanya kenanya 170.000 saja. Jadi yang awalnya sampai jutaan, 1 juta, 2 juta begitu, saat ini hanya kena 170.000 saja. Kemudian untuk tarifnya sendiri seperti yang sudah disampaikan Mbak Ria, untuk rumah tangga di atas daya 1.300 VA tarifnya masih sama dari 2017 sampai saat ini itu masih sama di 1.467 per kWh-nya. Jadi ketika misalkan anggaplah pelanggan saat ini 1.300 nih, tagihan bulanannya 400.000. Kemudian ada pingin naik daya nih ke 3.500 misalkan. Kemudian pemakaiannya yang awalnya itu tadi tagihan 400.000, misalkan sudah naik daya, pemakaiannya masih sama, dalam artian tidak ada penambahan alat-alat elektronik begitu kan, otomatis tagihannya tetap sama di 400.000 karena tarif per kWh-nya masih sama antara tarif di daya 1.300 sama 3.500. Ya. Begitu per pula tadi ya silakan. Begitu pula sama yang pelanggan prabayar atau yang token. Jadi misalkan sekarang di daya 1.300 nih mau naik juga ke daya 3.500 misalkan. Kemudian yang awalnya beli token 100.000 dapatnya 60 kWh. Nanti ketika tambah daya ke 3.500 juga sama.
token yang didapatkan tetap 60 kWh. Jadi satuan energi yang di dalam kWh meter yang terlihat itu di kWh-nya itu berupa kWh bukan rupiah. Jadi kan biasanya ada pelanggan, saya beli pulsa 100.000 kenapa terpotong Ki jadi 60 gitu kan. Padahal itu di kWh itu tampilannya berupa, di kWh meter kita tampilannya berupa kWh, satuan kWh energi. Oh, satuan Jadi, energi ya satuan energi bukan berupa rupiah. Jadi itu perhitungannya 100.000 tadi dikurangin PPJ atau pajak penerangan jalan 10%. Biasanya di masing-masing daerah berbeda. Cuma di Kota Makassar khususnya 10%. Jadi sisanya itu yang dibagikan dengan 1467. Itu yang jadi nilai KWH yang tampil di layar KWH meter pelanggan semua. Oke. Ini mungkin juga bisa ya untuk pelanggan juga bisa ya untuk bisa memantau sendiri untuk meterannya gitu ya. Betul, sebenarnya kan lebih tenang kalau menurut kami sebenarnya kan itu munculnya KWH meter prabayar supaya pelanggan bisa lihat-lihat nih, misalkan lagi tanggal tua atau belum gajian gitu kan, dilihat-lihat angkanya sudah tinggal sedikit, jadi kurangin pakai listriknya mungkin. Sebenarnya kan bisa diatur seperti itu ketika pakai KWH meter prabayar. Itu untuk token gitu ya, yang token. Tapi kalau semuanya untuk yang prabayar gimana untuk kalau yang tagihan bulanan paling untuk ikut mantaunya ketika petugas, kan ada petugas foto itu Mbak Mirza ke rumah kalau untuk yang tagihan bulanan. Nah mungkin sama-sama Ki foto, dilihat angkanya toh, terus bulan depan ketika petugas datang lagi sama Ki foto juga. Maksudnya supaya ditahu pelanggan, oh ternyata bulan ini saya pakainya 200 kWh nih, 300 kWh nih. Jadi ditahu, oh kalau pakai 200 kWh ternyata tagihannya jadi sekian. Misalkan aduh terlalu besar nih tagihanku 400.000, mau kasih turun deh nanti. Jadinya supaya ikut peduli Ki pelanggan terhadap tagihan listriknya atau lebih peduli lah terhadap untuk tagihan listriknya sendiri. Oke. Jadi itu untuk bisa lebih memudahkan gitu ya. Iya. Jadi bisa memantau ataupun mengawasi bersama-sama gitu ya. Untuk pelanggan juga itu bisa foto sama-sama dulu ya. Foto meteran. Bukan selfie ya. Jadi meterannya yang difoto yang penting ya. Ya terlihat KWH-nya, angkanya KWH-nya yang terlihat ya. Oke, kita break lagi ya untuk sesaat, dan smart listener untuk kami informasikan juga untuk siaran kami di pagi hari ini kita live juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Ada juga bisa nonton kami di sana live channel YouTube Smart FM Makassar ya. Baik, dan untuk hari ini ya masih inovasi terbaru dari PLN tentunya tambah daya super wow ya. Dengan untuk Anda nih yang mau tambah daya cukup dengan 170.845 itu berlaku mulai 14 Juli hingga 30 September 2020 ya. Kita ada SMS lagi untuk pagi hari ini, saya baca lagi. Ini no name ya, tanpa nama. Bener ya? Dari WhatsApp ya. Selamat pagi. Saya sudah mengajukan tambahan daya dari 1.300 ke 2.200 dan kemarin pihak PLN sudah datang ke rumah, tapi hanya istri saya yang ada di rumah. Setelah pihak PLN melakukan pengerjaan di bagian meteran yang ada di luar, ada penyampaian ke istri saya, katanya harus melakukan penggantian juga MCB yang ada di dalam. Yang saya mau tanyakan, kalau daya 2.200 MCB di dalam diganti berapa ampere? Ya, ini Mas, oke. Ya, jadi untuk tadi pertanyaan dari No name ya? Ya, pelanggan pendengar setia Smart FM. Jadi untuk 10 untuk daya 2.200 itu untuk MCB-nya sih kalau tertulisnya sih 10 ampere. Di standarnya itu 10 ampere. Kemudian kalau yang ditanya di sisi bagian dalam rumah itu yang sebenarnya masing-masing rumah itu kan macam-macam instalasi di dalam bangunannya itu biasanya terbagi-bagi, entah jadi 2 jalur, entah jadi 3 jalur, itu yang tidak ditahu Ki. Jadi kalau untuk ditanya berapa ampernya untuk 2.200 10 ampere untuk satuannya. Kemudian PLN sendiri sebenarnya tanggung jawab kami hanya sampai kWh meter pelanggan yang di dalam, yang di luar rumah. Kami sampai kWh meter saja. Kemudian setelahnya atau yang masuk ke dalam rumah, kabel yang masuk ke dalam rumah itu sebenarnya sudah ranahnya instalasi pelanggan. Dalam artian pelanggan yang
misalkan tadi disarankan teman-teman untuk dilakukan perubahan MCB di dalam rumah begitu kan. Silahkan pelanggan melakukan mungkin minta tolong jasa instalatir mungkin ya, komunikasi sama instalatir atau orang yang tahu listrik. Karena terkadang juga misalkan memang sekiranya dibutuh untuk dilakukan penggantian, mungkin saja hal tersebut bisa saja terjadi Mbak. Misalkan ternyata kabel yang di dalam rumah itu kecil misalkan sekarang dialiri listrik daya 4400 ternyata tidak mampu atau cepat panas, ya langkah baiknya dilakukan penggantian. Mungkin bisa konsultasi ke instalatir atau yang lebih ngerti listrik lah, karena kalau PLN kami hanya sampai kWh meter saja. Setelah itu sudah ranah itu tadi instalatir atau lembaga inspeksi tenaga listrik. Ada yang handle sendiri kalau di dalam rumah. Jadi bukan PLN. Oke, jadi ada divisi tersendiri gitu ya. Ini dari Pak Hendra ya, maaf ini dari Pak Hendra untuk penambahan ya untuk pertanyaannya tadi itu 3 jalur katanya. Oh, kalau untuk 3 jalur tergantung selama bebannya rata Mbak. Kan masing-masing jalur itu juga misalkan di sisi kanan yang lari ke rumah bagian kanan ada TV, ada kulkas, ada AC. Terus yang di sisi kiri cuman dispenser misalkan, kan beda-beda. Jadi tidak bisa saya sampaikan 10 ampere dibagi 3 saja Pak, tidak bisa begitu juga Mbak. Bisa, jadi emang ya? Harus ada orang yang cek ke lokasi Jadi nanti ada yang orang yang akan ngecek ke lokasi gitu ya? Bukan dari PLN, jadi silakan mungkin misalkan teman-teman PLN kemarin lihat kayaknya memang harus diganti nih Pak, misalkan seperti itu, monggo silahkan komunikasi ke instalatir mungkin supaya bisa dicek secara langsung. Oke, baik. Kita masih ngobrol lagi untuk pagi hari ini. Mungkin dari Mbak Ria ingin nambahin penjelasan dari Mas Oki tadi, silakan. Ya kurang lebih itu kalau misalnya dilihat pemakaiannya apa, misalnya kan ada jalur yang khusus AC. Nah silakan itu dibagi berapa, misalnya ada yang 4 ampere, 2. Nah silakan itu sebenarnya sesuai kebutuhan pelanggan sih, karena itu variatif jadi tidak bisa secara umum. Seperti itu Mbak Mirsa. Oke. Kemudian dari ada SMS lagi nih dari live chat ya. Live chat kami YouTube. Oke, ini dari Mas Arya yang bertanya. Dari Mas Arya Saputra. Mau nanya, kalau daya 900 kWh mau tambah ke 1300 kWh, biasanya berapa dan sama nggak sih untuk wilayah Goa? Ada perbedaan gak sih Makassar, Goa gitu? Kalau untuk tambah daya dari 900 ke 1300 itu kWh. Secara normal itu 400 ribuan Mbak. Jadi kalau sama semuanya seluruh Indonesia sama. Tapi kalau untuk 1300 itu tidak diakomodir di tambah daya super wow ini. Jadi tidak dapat diskon kalau hanya ke 1300. Jadi saran kami sih ini langsung ke 2200 saja Mas, biar dapat diskonnya. Tinggal bayar 170.845 daripada kalau hanya tambah daya ke 1300 yang notabene tarif per kWh-nya sama. Iya, mending langsung ke 2200 dapat diskon gitu ya. Iya benar. Benar, langsung yang besar gitu ya. Iya kan, kalau semuanya besok ada acara sunatan mungkin ya. Mau pakai elektron kan? Nggak nambah daya lagi kan? Iya. Oke. Gimana untuk pertanyaan dari Mas Arya tadi? Mungkin dari Mas Oki juga mau nambahin? Sebenarnya itu tadi cukup ya yang disampaikan Mbak Ria. Iya, hanya 170.000 kalau sekalian di daya 2200. Karena kalau 1300 maksudnya tanggung karena program promonya minimal 2200. Tambah dayanya ke 2200. Oke, jadi langsung yang besar gitu ya. Iya. Tarifnya sama kok, jadi nggak perlu khawatir. Jangan khawatir ya. Oke, kita masih ada SMS ya untuk pagi ini, dan untuk line SMS ataupun WhatsApp-nya kami masih buka di 0811461011. Yang berikutnya dari selamat pagi Bapak dan Ibu dari PLN. Saya Indra di Makassar. Untuk program perubahan daya tersebut itu mulai dari daya berapa dan tarifnya berapa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Silakan Mas Oki. Untuk program promo ini khususnya daya dari daya 450 sampai 4400 yang bisa menggunakan.
promo tersebut. Dan untuk tambah dayanya sendiri, dia minimalnya naiknya ke daya 2.200 sampai 5.500 tergantung kebutuhan pelanggan. Semuanya kenanya sama 170.000. Berlakunya nasional juga, tadi belum sempat kejawab Pak Arya di Goa. Jadi berlaku nasional dimanapun di Jawa, di Kalimantan, semuanya sama tarifnya 170.000 yang memenuhi syarat tadi. Ya, jadi ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Baik, satu lagi? Oh iya, ada tambahan sedikit. Jadi promo ini kan berlaku dari 14 Juli sampai 30 September. Nah, syaratnya itu hanya 1 kali tambah daya. Untuk setiap pelanggan 1 kali tambah daya selama promo ini berlaku. Kirain bisa berulang gitu dengan satu nama. Ya, cuma 1 kali. Jadi silahkan dipikirkan, jangan sampai ulang lagi ya. Jangan sampai nanggung. Awalnya 2.200 ternyata ya ujung-ujungnya nyesal, harusnya ke 5.500. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya Mbak sudah tambah daya di promo ini, itu bisa turun daya lagi selama 1 tahun, minimal 1 tahun. Misalnya maksudnya gimana? Misalnya kalau dirasa daya 5.500 itu terlalu besar misalnya, ya bisa turun daya lagi ke 2.200 atau ke berapa setelah 1 tahun setelah 1 promo tahun ini. Iya. Itu ada biaya juga yang dikeluarkan atau gimana? Kalau turun daya sih tidak ada biaya seharusnya Mbak. Jadi tinggal untuk misalkan mau bergabung di promo tambah daya ini, dipastikan juga maksudnya jangan sampai tadi yang disampaikan Mbak Ria, mumpung 170.000 nih langsung ke 5.500. Tidak apa-apa juga sebenarnya. Cuman maksudnya misalkan belum ada rencana penambahan barang elektronik lagi gitu kan di rumah, terus nanti di belakang kayaknya kembali lagi deh ke 1.300 atau ke 2.200. Nah itu minimal 1 tahun setelah dilakukan tambah daya Super Wow ini baru bisa dilakukan, baru bisa gitu ya? turun daya. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi untuk perbincangannya di pagi hari ini. Dan sepertinya Pak Hendra ini masih bertanya terus ya. Tadi untuk berlaku untuk 3 jalur, kemudian berefek apa kalau tidak diganti? Yang ditakutkan sebenarnya kan misalkan di dalam rumah MCB-nya pengukuran kecil nih, kapasitas kecil, terus dialiri listrik dari PLN tadi masuk, misalkan 2.200, 3.500, kan butuh bahasanya sih penampang kabel atau ukuran kabel atau kapasitas MCB yang lebih besar juga kapasitasnya. Misalkan tidak dirubah, yang ditakutkan cepat panas itu alat-alat tak kabel MCB-nya cepat panas, ada kemungkinan bisa terbakar juga. Maksudnya lebih baik, lebih aman. Misalkan memang orang listrik sarankan seperti itu, orang yang paham tentang kelistrikan gitu atau sarankan seperti itu ya monggo silahkan mungkin ya. Karena biasanya kan kalau kami misalkan orang awam, saya ragu ini iya nggak ya, saya kadang-kadang gitu galau Mbak toh perlu ganti atau enggak. Cuman daripada kita kenapa was-was juga gitu kan, ya ragu-ragu, khawatir, mending ya sudah kita percaya saja sama orang yang lebih paham listrik. Oke. Jadi langsung aja diganti ya. Oke. Terima kasih ya untuk Mas Hendra juga sudah bergabung sama kami pagi hari ini. Dan untuk nggak terasa ya kalau perbincangan kita udah hampir selesai. Kayaknya gak cukup ya sejam ya. Harus 2 jam. Baik, kita masih lanjut lagi untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Dan untuk line WhatsApp kami masih nantikan Anda di 0811 461011 ya. Baik, saya langsung saja nih ke Mbak Ria. Mbak Ria, sama pandemi COVID-19 ini ada perubahan pelayanan gak sih sekali lagi selama pandemi COVID ini selain tambah daya tadi yang menjadi program dari PT PLN secara keseluruhan begitu? Ya. Pasti kita mengacu ke protokol COVID ini ya. Jadi semua pelanggan itu antrinya ya diatur jaraknya, terus cuci tangan, terus pelayanan customer service kami juga pasti pakai masker, face shield dan sebagainya. Nah itu walaupun sebelumnya kita sempat WFH juga, ada WFH, tapi semasa new normal ini kita sudah mulai normal. Tapi semakin memudahkan juga pelanggan bisa mendaftar lewat online, jadi tanpa harus ke kantor dulu, tanpa harus ngantri dulu, jadi bisa lewat online. Terutama untuk sekarang itu kan lagi masa pencatatan meter, jadi untuk
smart listener yang rumahnya masih pakai pasca bayar, yang bayar bulanan, itu kan setiap bulan petugas ke sana ke rumah untuk memfoto KWH meter. Jadi sekarang itu ada program catat meter mandiri. Jadi catat meter mandiri, pelanggan masing-masing bisa mengirimkan stand meternya dengan foto KWH meter. Jadi bisa langsung melalui WA, Mbak Mirza. Jadi via WA ke 0812 123 123. Itu bisa langsung di save ke WA, terus bisa ketik halo, nanti ada petunjuknya selanjutnya untuk kirim stand meter di rumahnya, supaya untuk mengurangi kontak dengan teman-teman petugas kita sendiri. Oke, jadi ini sangat memudahkan ya. Iya, betul. Untuk Anda, dear electrician. Iya. Baik, kita masih ada SMS ya untuk WhatsApp ya untuk pagi hari ini. Selamat siang. Ini mau nanya, no name lagi, mau nanya kalau turun daya dari 1.300 ke 900 itu biayanya berapa, Mas? Seharusnya sih tidak ada, Mbak. Hanya saja misalkan pelanggan tersebut pelanggan pasca bayar nih atau tagihan bulanan, kan ada itu salah satunya unsur di pelanggan itu namanya uang jaminan langganan. Kalau yang tagihan bulanan, Mbak ya, jadi uang jaminan langganan tersebut misalkan tadinya 1.300 ke 900 begitu ya. Nah, misalkan pada awalnya daftar ke 1.300-nya waktu promo pasang baru misalkan, di mana uang jaminan langganannya belum ditagihkan PLN pada saat itu. Yang seharusnya memang ada namanya uang jaminan langganan, sehingga ketika turun daya ke 900 dia dikenakan uang jaminan langganan untuk daya 900-nya. Jadi ada yang namanya penyesuaian uang jaminan langganan. Itu tapi untuk khusus pelanggan pasca bayar. Jadi ada satu unsur uang jaminan langganan yang harus di cross check terlebih dahulu di sistem kami. Cuman idealnya sih tidak ada biaya. Kemudian untuk misalkan yang pelanggan prabayar atau token, itu juga tidak ada biaya sama sekali kalau yang token. Oke, saya kira cukup ya untuk SMS yang no name lagi ini ya. Baik, kita masih menantikan Anda kurang lebih 5 menit lagi untuk WhatsApp di 0811461011 ya. Baik, sekali lagi seperti yang diinformasikan oleh Mbak Ria tadi untuk Anda para electrician ya. Oke, satu lagi di live chat YouTube kami. Ini ada SMS berikutnya dari Latif ya, Pak Latif ya. Pak Latif Prasetyo Hadi ya. Selamat pagi, saya mau nanya apakah tambah daya ini bisa untuk di ruko? Kemudian berapa tarifnya per kWh kalau mau naik ke 5.500 volt ampere? Baik, terima kasih Pak Latif. Jadi untuk di ruko sendiri sebenarnya kan tarif di PLN kami melihatnya peruntukannya, Mbak. Peruntukan di mana misalkan ruko tersebut digunakan untuk jual-jual toko bisnis atau begitu ya, bisnis ya, kami kenakan tarifnya bisnis sehingga tidak bisa tidak memenuhi syarat untuk mengikuti program promo Super Wow ini. Cuman beda halnya misalkan rukonya ya hanya memang benar-benar digunakan untuk rumah dan PLN kasih tarif rumah tangga. UMKM apakah berlaku juga? Kalau UMKM otomatis bisnis, Mbak, toh maksudnya ada kelihatan usaha gitu. Misalkan jarang sih sebenarnya ruko digunakan rumah tangga gitu toh, atau digunakan untuk rumah pribadi. Misalkan pun rukonya beneran tarif R ya tetap bisa menggunakan mengikuti program promo ini. Kemudian misalkan tadi yang ditanya Pak Latif juga, ketika naik ke daya 5.500 begitu, Mbak ya. Tarifnya sendiri masih sama, misalkan tadi rumah tangga masih di tarif 1.467 per kWh-nya, 1.467 rupiah per kWh, sehingga yang seharusnya tagihannya tetap sama, misalkan pemakaiannya pun belum ada penambahan pemakaian apapun. Jadi jangan khawatir, tarifnya masih sama. Jadi ketika pemakaian pelanggan sama pun tagihannya nantinya juga bakalan sama. Oke, ya. Kalau semuanya ingin mau mendapatkan informasi lebih lanjut lagi nih gimana nih? Langsung aja datang ke kantor PLN atau wilayah terdekat atau seperti apa nih?
untuk para pelanggan. Kantor PLN saat Ya. ini sudah mulai menerima pelanggan yang dulunya sempat tadi yang disampaikan Mbak Ria, Iya. protokol COVID kami tidak menerima pelanggan, menerima tamu. Saat ini sudah bisa juga, misalkan mau tanya-tanya lebih Banyak detail lagi ya. gitu kan, kan enak langsung komunikasi, bisa juga ke kantor PLN terdekat. Atau sebenarnya kan informasi seperti ini ada juga di Instagramnya PLN, Mbak. Masing-masing PLN Langsung tuh aja ke sosial media. PLN terdekat ya ada juga itu Instagram PLN Mato Angin, PLN Karebosi, masing-masing ada juga Ki, Mbak. Jadi informasi sebenarnya banyak bisa didapat dimanapun, di call center 123 juga bisa. Oke, kita masih punya satu pertanyaan, ada 2 pertanyaan cukup singkat aja dijawabnya. Ini dari Pak Beni. Ya, maaf baru bergabung. Dokumen apa aja yang diperlukan untuk tambah daya PLN? Ini dari dari Pak Beni. Silakan langsung aja. Kalau dokumennya itu cukup ID pelanggan dengan KTP, sama materai. Oke, itu aja ya. Baik, kemudian untuk yang terakhir nih, apakah Ruko bisa memanfaatkan promo? Oh, tadi udah ya. Baik, kemudian untuk pertanyaan live chat YouTube ya. Oke, yang berikutnya dari Ibu Pak Heru ya. Apakah masih ada diskon untuk meteran prabayar? Apakah masih ada diskon untuk meteran prabayar? Tambah daya ini. Kalau diskon tambah daya ini berlaku ke sebenarnya semua pelanggan PLN tarif rumah tangga. Syaratnya hanya itu saja, entah pelanggan tersebut pakai meter prabayar atau token, atau yang tagihan bulanan atau pasca bayar, semuanya bisa menikmati selama memenuhi syarat tadi. Oke. Satu pertanyaan lagi dari Ibu Jamila, gimana cara kalau mau ganti listrik manual ke listrik yang menggunakan voucher begitu? Bisa langsung mengajukan saja, namanya migrasi KWH meter. Itu langsung saja bermohon, bisa lewat website, bisa juga ke kantor kami. Silakan. Satu SMS lagi dari Pak Ahmad Amirul. Ya, dari live chat YouTube ya. Wow, ini pokoknya terjangkau banget, murah banget. Kayaknya baru kali ini ada diskon tambah daya semurah ini. Tapi untuk pelanggan pasca bayar, apakah ada perubahan terkait biaya beban katanya? Baik, terima kasih Pak Ahmad. Jadi untuk biaya bebannya sendiri memang ada perubahan. Misalkan tadi Mbak Mirza rumah ditinggal lama nih, tadi sudah tambah daya ke 5.500, kemudian rumah ditinggal pulang kampung atau ditinggal kerja di luar kota gitu kan otomatis pemakaian di rumah kecil pemakaian di rumah. Nah, ketika pemakaian kecil atau minimum, biaya beban antara daya 1.300, 2.200 sampai 5.500 semuanya itu ada perhitungannya masing-masing, Mbak. Oke. Jadi akan terasa ketika perbedaannya akan terasa ketika pelanggan di rumah tersebut tidak digunakan listriknya atau minimum hanya penyalaan saja misalkan itu memang tagihannya akan berbeda dari daya 2.200 sampai 5.500 ada biayanya masing-masing. Kemudian cocok Pak Ahmad, jadi ini diskon sebenarnya dari yang dulu-dulu ini kayaknya sudah yang paling wow. Maksudnya bisa sampai 93% begitu Mbak Lisa toh. Misalkan 450 tadinya ke langsung mau naik ke 5.500 yang awalnya bayar 4 juta. Langsung 170.000 gitu ya. Hanya 170.000 saja. Oke, jadi jangan sampai Anda lewatkan gitu ya. Sekali lagi untuk tambah daya Super Wow ini berlaku mulai 14 Juli hingga 30 September 2020 cukup dengan Rp170.845. Baik, sebenarnya masih banyak informasi yang ingin kita share untuk pagi hari ini, tapi mohon maaf kita terbatas oleh waktu. Sekali lagi terima kasih untuk informasinya Mas